Ya, ikhwan fillah arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lau yu'tan nasu bidakwahum la adda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Allah marhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majelis yang agung, dalam pertemuan yang mulia, yaitu majelisul ilm. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Khonifidin arsadakumullah. Kemudian kajian kita pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kaitannya tentang adab-adab bersengketa dalam Islam. Saya ulangi Pak ya, tentang adab-adab bersengketa dalam Islam. Ikhwani fillah arsadakumullah, yang perlu kita ingatkan bahwa dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang terlepas dalam masalah. Saya ulangi, bahwa di dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang terlepas dalam masalah. Apakah itu masalah kaitannya dengan pribadi ataupun masalah dengan orang lain, yang kadang-kadang persoalan dan masalah-masalah itu bisa sampai pada tataran perselisihan, pertengkaran, persengketaan, atau sampai pada tataran saling berkelahi, atau mungkin kalau dalam kekuatan besar itu bisa sampai pada tataran perang. Itu kaitannya dengan masalah. Tetapi ikhwani fillah arsadakumullah, bahwa hikmah di antara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian berupa permasalahan, persoalan ataupun perselisihan, itu Allah Subhanahu wa taala hendak menguji siapa di antara kita yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Saya ulangi ya. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berbagai macam masalah, persoalan, perselisihan, mungkin sampai pada tataran pertengkaran, itu Allah hendak melihat siapa di antara kita yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Karena ikhwani fillah arsadakumullah, ketika kita tidak tahu
adab dan etika-etika menyelesaikan masalah, maka ini akan menjadi satu bentuk juga masalah baru. Saya ulangi Pak ya. Jadi kalau kita itu ada masalah tapi kita nggak tahu adab dan etikanya, itu nanti malah jadi masalah yang besar. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, kaitannya dengan persoalan itu, setidaknya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita ini punya masalah, ketika kita ini punya satu bentuk problem, supaya itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi sampai pada tataran persengketaan, sengketa, tahu Pak ya? Sengketa itu kaitannya dengan satu persoalan, sengketa apakah mungkin sengketa barang ataupun yang lainnya, supaya itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 59, dinyatakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa taat kepada Allah hukumnya wajib, taat kepada Rasul hukumnya wajib, kemudian ya taat kepada pemimpin itu bersyarat. Itu seperti itu. Syaratnya apa? Jika apa yang disampaikan, yang diarahkan oleh pemimpin itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu wajib ditaati. Tapi kalau arahannya itu menyimpang, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak wajib mentaati mereka. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berselisih dalam satu masalah, selisih, bertengkar, ya, mempertengkarkan satu masalah, sengketa dalam satu masalah, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasul. Karena Allah berfirman, wa makhtalaftum fahukmuhu ilallah. Dan apa saja yang kamu perselisihkan, apa saja yang kamu pertengkaran, maka hukumnya itu ada pada Allah. Jadi pena. Jadi kalau kita mempunyai masalah, supaya dikembalikan kepada Allah. Apa itu? Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kelima, mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dzalika khairu, yang demikian itu bagus bagi akhiratmu, wa ahsanu ta'wila, dan itu lebih baik akibatnya. Ikhwan fillah arsadakumullah, ini kaitannya juga ya tadi persoalan dan perselisihan. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, kaitan dengan persoalan dan perselisihan ini secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan diperkuat oleh Imam Bukhari Muslim, dinyatakan di sana an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau yu'tan nasu bidakwahum la ada rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Sekali lagi, ini kaitannya dengan
menyelesaikan masalah, ya, perselisihan, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat kaidah-kaidah penting dalam menyelesaikan masalah, apakah masalah keluarga atau masalah yang ada di tengah masyarakat. Apa itu katanya? Dari Ibni Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau yu'tonas, jika semua, ya, dakwaan yang dibuat manusia itu langsung dikabulkan. Jadi saya ulangi ya, jika dakwaan, tuntutan manusia itu semua dikabulkan, ya, maka di sini dikatakan la ada rijalan amwala qaumin wa dima'ahum, maka sungguh nanti kamu akan mendapati ada seseorang yang mereka itu mengambil harta orang lain. Ya, jadi kalau KB langsung dikabulkan tanpa diselesaikan dengan baik, itu nanti bisa rusak itu. Ya, orang bisa mengambil harta orang lain, atau darah seseorang bisa tertumpahkan. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, maka dikatakan akan tetapi al bayyinatu 'alal mudda'i, bagi mereka yang menuntut harus menyertakan bukti. Orang yang menuntut harus menyertakan bukti. Dan yang kedua, wal yaminu alaman angkara, dan bagi yang dituntut, kalau itu dia yang menuntut tidak menyertakan bukti, maka yang dituntut bisa mengelak berarti apa? Ya, mengelak dengan cukup dia bersaksi, demi Allah saya tidak melakukan itu. Oh, selesai ya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya. Ikhwani fillah arsadakumullah. Ya, kaitannya dengan hadis ini, bahwa suatu saat ada salah seorang sahabat yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitannya kasus sengketa tanah. Jadi di sini itu kalau hari ini ada orang sengketa tanah, zaman dulu pun sengketa tanah wis ada. Jadi diceritakan di sini bahwa, ya, diceritakan di sana bahwa dikatakan Al-As'as itu sengketa dengan anak pamannya. As'as itu sengketa dengan anak pamannya. Ya. Dia mengatakan telah terjadi perselisihan antara aku dengan seorang, dengan anak pamanku, berkaitan tentang sebuah sumur. Lah ini kan kaitan dengan zaman dulu toh. Ya, sumur. Mungkin satu mengatakan ini sumur dhisik sing gawe mbahku, gitu. Sana sama, ini sing gawe mbahku. Begitu ya, begitu ya. Ini sengketa dengan kepemilikan sumur. Ya. Maka As'as ini lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kami mengangkat persoalan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu permasalahkan kaitannya dengan sumur itu, tentang siapa yang lebih berhak memiliki sumur itu, tolong datangkanlah 2 orang saksi. Ya, datangkanlah 2 orang saksi. Begitu, ya. Atau dia akan bersumpah. Kalau nggak ada saksi, minimal ada sumpah demi Allah. Bahasanya ini dulu yang gawe mbah saya, kan begitu. Bisa jadi sini, bisa jadi mengatakan satu demi Allah, ini yang membuat bapak saya. Bisa jadi seperti itu.
Ya. Maka ikhwani fillah arsadaqullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, ya, ketika Rasulullah itu memberikan solusi agar mendatangkan 2 orang saksi atau bersumpah, maka As'asi mengatakan, ya Rasul, saksi hari ini seraono, kabeh wis mati ya Rasul. Ya kalau begitu bersumpah. Sumpah aja kalau nggak ada saksinya. Maka As'ad mengatakan, ya Rasul, kalau dia bersumpah, dia sering bersumpah karena dia suka bersumpah gitu nih. Lah nanti gimana ya Rasul kalau dia bersumpah ternyata menang, dia gimana ya Rasul? Iya. Jadi sumpah bohong untuk mendapatkan harta. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kepada As'asin dan kepada kita dengan menyatakan, barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta yang itu dilakukan dengan cara berdosa, berarti sumpah palsu, ya, maka ia akan bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan dimurkai atau dilaknat. Itu gitu, jadi diingatkan ya, barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta dengan cara berdosa, sumpah palsu, maka ia nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai atau dilaknat. Maka setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, kemudian turunlah surat Al-Imran ayat 77, yang di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, ya, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, samanan qalila, dengan nilai yang kecil. Saya ulangi ya, barang siapa yang barang siapa yang yastaruna, menukar janji dia, sumpah dia dengan Allah. Ulangi di sini. Wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka dengan samanan qalila, dengan dunia yang nilainya itu sangat rendah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, maka bagi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Yang kedua, wala yukallimuhumullah, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yanduru ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat mereka, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Ikhwani fillah arsadaqullah. Kenapa? Karena persoalan ini hari ini banyak terjadi. Ya, kaitannya dengan apa, Pak? Ya, kaitannya dengan ini ya. Jadi ibaratnya sudah sampai pada disumpah aja kadang-kadang masih berani menipu. Umpamanya kayak apa? Kayak kasus-kasus terjadi, apakah itu mungkin yang jadi saksi, apakah pilihan apakah mungkin pilihan lurah, pilihan bupati, atau pilihan presiden. Itu kan banyak persengketaan. Padahal ketika mereka dulu itu jadi saksi, wis sumpah itu kadang-kadang itu masih bisa bolak-balik, ya. Jadi saya malam Senin kemarin itu ada salah satu
salah satu caleg kabupaten itu datang ke kumpulan RT, itu menceritakan, iya, ketika dia tertulis itu sebetulnya dia itu punya dapat suara itu 137, itu dalam perjalanan itu hilang satu, saya emang tinggal 37. Padahal saksi-saksinya wis disumpah berkata jujur dan berlaku amanah. Maka kalau mereka itu sampai melakukan seperti itu Masya Allah, ya, karena mereka itu telah mempermainkan sumpah dan mempermainkan janji mereka kepada Allah, maka mereka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan diajak bicara sama Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, bahkan bagi mereka ada adab yang pedih. Ikhwani fillah arsadakumullah, ya. Di dalam persoalan ini, ikhwani fillah arsadakumullah, maka di dalam rangka menyelesaikan masalah, maka Islam kalau dalam sebuah persengketaan itu dinyatakan di sana ketika kita bersengketa dalam satu masalah, maka ya ketika orang itu mau mengajukan tuntutan, jadi kalau dalam satu masalah itu setidaknya kalau ketika kita ingin mengajukan tuntutan kita sampai kepada tataran ke tingkat pengadilan, maka perlu ada 3 hal yang harus dibawa disertai. Yang pertama adalah adanya penuntut, kan gitu ya, penuntut. Yang kedua yang dituntut, yang ketiga adalah bukti, ya, bukti kaitannya tentang ketika dia menuntut harus menyertakan bukti, itu seperti itu, ya, menyertakan bukti. Ya. Makanya ikhwani fillah arsadakumullah, kaitan dengan persoalan-persoalan ini, karena apa? Dakwaan ataupun yang lainnya, ya, dakwaan tanpa mendatangkan bukti yang jelas, maka akan banyak orang yang memanfaatkan untuk merebut harta orang lain ataupun mengancam jiwa dan kehormatan. Jadi mendakwa, menuduh tanpa mendatangkan bukti itu bahaya. Bisa itu menjadi satu bentuk kebohongan. Mungkin ada beberapa itu kadang-kadang sampai tingkat kepada istrinya itu kadang-kadang, ya, kalau kita mendapati mungkin, ya, kalau kita hari ini yang jujur ketika kita jadi RT itu, ya, banyak sekali ya kadang-kadang seorang suami menuduh istrinya itu adalah selingkuh, kan begitu, nggih. Maka hati-hati, maka seorang suami tidak boleh menuduh istrinya selingkuh kecuali harus mendatangkan bukti. Ya, jadi ketika istri nggak terima, itu bisa suami bisa dibawa ke pengadilan, dan dengan itu nanti si suami bisa jadi nanti di penjara karena tuduhan ataupun yang lainnya, ya, ataupun yang lainnya. Makanya ikhwani fillah arsadakumullah, ya, maka kaitannya dengan persoalan-persoalan ini, para ulama mengingatkan kepada kita bahwa kaitannya dengan tuduhan-tuduhan di sana setidaknya ada 2 hal. Pertama, bahwa pendakwa, orang yang menuduh, bila mampu mendatangkan bukti, maka yang menuduh bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan di sini kaitannya dengan persoalan-persoalan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah ketika yang dituntut, ya, jadi ketika
ketika yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka secara otomatis tuduhannya gugur. Saya ulangi ya. Jadi ketika ada orang itu menuntut tanpa mendatangkan bukti, maka secara otomatis tuntutannya itu bisa gugur dengan mengatakan apa? Kalau nggak bisa mendatangkan bukti apa? Cukup yang dituduh itu mengatakan demi Allah saya nggak melakukan itu. Bahkan kalau yang menuduh itu sampai pada tataran mencemarkan nama baiknya, menghancurkan kehormatannya, maka yang menuduh bisa dituntut balik. Ngerti Pak? Ya, bisa dituntut balik. Ya. Umpamanya apa? Kayak kasus ya, seorang yang menuduh wanita-wanita baik berbuat zina. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang keempat dan yang kelima. Dinyatakan di sana ya, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun ilal ladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik yang sudah menikah berbuat zina. Saya ulangi, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik yang sudah bernikah berbuat zina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, lalu mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi ya, 4 orang saksi ini disumpah, dan 4 orang saksi ini harus menyaksikan betul bahwa wanita ini berbuat zina. Kalau dalam ajaran Islam Pak, karena pembuktian zina itu sangat berat ya, makanya supaya kita ini berhati-hati tidak mudah menuduh wanita itu berbuat zina ya, sampai apa? Dibuktikan sana itu sampai saksinya itu melihat bahwa kemaluan laki-laki masuk di kemaluan perempuan. Kalau mau mlebu neng kamar itu nggak bisa divonis berbuat zina. Jadi kalau ada orang laki-laki perempuan masuk kamar, nggak bisa langsung dikatakan kamu telah berbuat zina, nggak bisa. Sampai betul-betul menyaksikan ya, 4 orang saksi ini adalah kemaluan laki-laki masuk di kemaluan perempuan seperti timba, apa timba? Ember mlebu neng jero sumur. Kalau mung kira-kira ora iso. Jarine ra iso ya, nggak bisa. Ya. Maka kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang menuduh ini dikenai hukuman, yaitu dijilid 80 kali. Ada tinggi. Itu yang menuduh bisa dikenai hukuman, apa itu? Ya karena dia mencemarkan nama baik. Dituduh yaitu apa? Mereka tidak bisa mendatangkan, maka dijilid 80 kali. Kemudian apa? Kalau dia bersumpah tidak diterima selamanya kecuali dia bertobat. Kayak kasus apa? Kayak kasus Ibunda Aisyah. Ya. Kasus Ibunda Aisyah. Jadi suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perang, itu ada di antara istri-istri beliau itu yang ikut, yang biasanya mereka itu digilir. Yang pada saat itu adalah yang ikutnya adalah istri beliau namanya Ibunda Aisyah. Suatu saat ketika singgah di satu tempat ya, istirahat,
Rasul dan para sahabat itu istirahat. Kemudian apa? Ibunda Aisyah itu ketika dia itu ke belakang enggak izin karo sing ngangkat tandu tadi, ya, tandu. Kemudian apa? Setelah ya selesai, kemudian balik di tengah jalan dia teringat kalungnya itu jatuh. Sehingga apa? Balik lagi. Balik ke tempat Ibunda Aisyah tadi buang hajat. Kemudian setelah mendapatkan, dia balik ke tempat istirahat, ternyata apa? Rombongannya Rasul sudah pergi, ya, sudah pergi. Jadi akhirnya gimana neng kono itu di malam hari wah iki piye iki? Ya, dia ya di situ. Kemudian apa? Kemudian Ibunda Aisyah itu duduk di situ sambil ia tutupi wajahnya dengan jilbabnya. Ya, setelah itu karena memang kebiasaan Rasul kalau melakukan perjalanan mesti ditunjuk satu orang untuk bahasanya tim sapu bersih, ngecek di belakang kalau ada barang-barang yang ngertos lagi. Jadi ada satu orang yang memang ditugaskan di belakang untuk ya berjalan di belakang kalau ngecek ada barang-barang yang ketinggalan. Maka ketika sampai di situ itu menyaksikan, Masya Allah, Allah Akbar, loh, istri Rasul ketinggalan. Iya. Kemudian apa? Ini sahabat ini tidak bicara, langsung kudanya itu diturunkan. Kemudian Ibunda Aisyah naik kuda, kemudian sambil dituntun oleh sahabat ini. Sahabat ini, Pak. Jadi ini Rasul, sahabat dan lain sudah masuk kota Madinah. Ini Ibunda Aisyah dengan sahabat ini baru dia itu masuk dan disaksikan oleh orang banyak. Ibunda Aisyah berduaan dengan sahabatan namanya Abdullah siapa gitu ya. Itu begitu. Kemudian setelah itu Ibunda Aisyah dikembalikan kepada Rasul dan perasaan Ibunda Aisyah nggak ada masalah. Tapi ternyata orang munafik menyebarkan berita. Beritanya apa, Pak? Kalau ada orang laki-laki dan perempuan berduaan, itu kira-kira ngopo? Ngerti, Pak? Kalau ada orang laki-laki dan perempuan berduaan, itu kira-kira ngopo? Itu berita yang dilempar oleh orang munafik. Dan berita itu berkembang. Mereka mengatakan, wah berarti Ibunda Aisyah telah berzina. Gitu, Pak. Berkembang itu. Ya, berita menyebar kemana-mana yang menyatakan ya mereka itu menyimpulkan sendiri bahwa Ibunda Aisyah telah berbuat zina. Ya. Maka ketika Ibunda Aisyah itu ada berita itu kaget loh kok sampai beritanya kayak ngono. Ibunda Aisyah ditanya oleh Rasulullah nggak bisa menjawab karena saking apa jenenge hati seorang perempuan ketika ditanya dituduh gitu saking sedihnya ra iso ngomong sampai kemudian Ibunda Aisyah dikembalikan kepada kepada Abu Bakar As-Siddiq. Iya, As-Siddiq. Kemudian apa? Ya, ketika berita itu kemudian baru turun surat An-Nur kaitannya tentang berita ifki, berita bohong. Yang pada saat itu yang menyebarkan termasuk yang termakan berita ini adalah pembantunya Abu Bakar As-Siddiq dewe. Coba, Pak. Pembantunya Abu Bakar As-Siddiq sendiri yang ikut menyebarkan berita. Ya. Ikhwani fillah arsadakumullah. Ya. Ini kaitannya dengan contoh-contoh berita. Ya. Ini tadi adalah tuduhan tadi. Jadi ketika
yang dituduhkan itu tidak membawa bukti, maka yang menuduh bisa diperkarakan. Makanya hari ini, makanya ketika kita itu mau ngomongin seseorang tentang ini harus membawa bukti. Ya, tidak boleh sembarangan ngomong. Karena apa? Itu nanti bisa dituntut balik. Ya. Kemudian ikhwani fillah arsadakumullah, ini kaitannya dengan persoalan-persoalan tadi, ya. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, ketika orang yang dituduh, ketika yang menuduh tidak membawa bukti, ya, maka yang dituduh itu bisa mengingkari dengan menyatakan, demi Allah saya tidak melakukan. Itu selesai, tidak selesai. Artinya di dalam persoalan ini Islam mengingatkan kepada kita semuanya, ketika kita itu mau menuduh seseorang supaya disertakan bukti. Kalau tidak membawa bukti, maka ini termasuk satu bentuk tuduhan kebohongan. Jadi itu seperti itu. Makanya ikhwani fillah arsadakumullah, maka persoalan ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah baik dalam keluarga ataupun yang lainnya, baik di dalam lingkungan atau masyarakat. Jadi ketika nanti ada persoalan-persoalan, cukup sebetulnya ya ketika saling tuntutan itu cukup ada 3 perkara saja atau 4. Jadi saat ya 4 ini, yang satu dijadikan penengah. Ya, apakah antara suami dan istri ketika tengkar, maka dia harus bisa mencari pihak yang ketiga yang menyelesaikan masalah yang dianggap berlaku adil. Ya, itu yang dianggap berlaku adil. Yaitu apa? Berarti yang dianggap hakim, ya, yang menghakimi, kemudian yang penuduh, bukti, kemudian yang dituduh. Kalau ini terpenuhi semuanya, enak. Kemudian yang selanjutnya juga adalah yang paling berat di dalam rangka tuduhan itu adalah yang menuduh, karena yang menuduh harus menyiapkan bukti. Ini yang perlu kita ingatkan. Jadi kalau persoalan-persoalan itu dengan ini insya Allah mudah. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, maka ini adalah kaidah-kaidah di dalam rangka menyelesaikan persengketaan, baik itu sengketa tanah ataupun apa-apa saja. Makanya ketika ada sengketa tanah, maka perlu didatangkan bukti-bukti ataupun yang lainnya. Makanya juga sama, kadang-kadang kaitannya dengan sawah itu biasanya beberapa tahun sekali itu ada pengukuran ulang, kan begitu Pak ya? Pengukuran ulang dengan apa? Mendatangkan nanti dari bagian pertanahan. Kalau dulu seperti itu, apalagi kalau habis ditanamin apa itu Pak? Dulu itu adalah kalau ya habis ditanamin tebu itu biasanya itu kan nanti galengannya rusak, gitu Pak. Makanya biasanya itu nanti ada pengukuran ulang dengan mendatangkan apa? Tim dari badan pertanahan. Begitu juga sawah pun kadang-kadang perlu ada pengukuran ulang. Karena apa? Karena kadang-kadang tiap tahun kan tanah kita, sawah kita itu kan tamping Pak. Namping. Itu ya kadang-kadang itu nanti nampinge jero leh ngacrok jero, kadang-kadang leh mopoke tipis. Nanti lama-lama nanti iso ngesuk tanah orang lain. Maka perlu ada kadang-kadang itu pengukuran ulang, apakah setahun, 2 tahun atau 3 tahun sekali, sehingga apa? Itu ukurannya tetap terjaga supaya nanti tidak menimbulkan persoalan. Atau bisa juga kadang-kadang ini batas tanah itu mung dibatasi karo wit. Itu Pak ya. Pekarangan itu cukup ditanami dengan wit. Kadang-kadang nanti ini bisa masalah. Karena apa? Kadang-kadang wite itu diketoki, gue digeser-geser tandur di samping sampai sehingga kadang-kadang bisa makan
orang lain. Maka perlu juga kaitan juga dengan tanah ataupun juga kebun itu, ya sekali itu perlu ada tadi pengukuran ulang dengan mendatangkan dari ya ahlinya, yaitu bagian pertanahan. Karena apa? Ini yang sering terjadi sengketa, ya tanah ataupun yang lainnya. Ya kalau hari ini mungkin kaitannya dengan suara kan begitu, kayak pilihan itu suara itu ya. Lah itu ini yang apa namanya di dalam rangka penyelesaian masalah. Jadi di dalam kaidah ini, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat satu bentuk kaidah-kaidah ketika menyelesaikan masalah, yaitu apa? Adanya hakim, adanya saksi, ya adanya barang bukti, adanya ya yang didakwa. Ketika 4 perkara ini terpenuhi semuanya, masalah itu akan mudah selesai. Lah ini Bapak dan Ikhwan Fillah arsadakumullah, kaitannya tentang persoalan menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kita, dan telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu. Demikian ikhwan fillah arsadakumullah, semoga yang sedikit ini bisa menjadi satu bentuk bekal kita, khususnya dalam rangka hidup di tengah masyarakat, dan begitu juga ketika kita nanti menghadapi masalah. Jadi sudah dicontohkan Rasulullah. Semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.